to my YouTube channel, Stephanie Time. Oke, kembali lagi bersama saya di Teman Ngopi Series. Banyak banget dari kalian yang kemarin minta resep bolu jadul kayak sponge cake basicnya kayak gitu. Karena waktu itu aku pernah share di Instagram. I don't know, kayaknya aku nggak hapus, tapi kayak banyak banget yang nanya gitu kan. Hari ini aku akan bikin bolu pandan keju. Nah, base bolunya sendiri itu sebenarnya sponge cake yang akan bisa kalian pakai di kue apa aja. Boleh diganti coklat, boleh diganti vanilla, anything, tinggal ganti pastanya aja. Tapi base ini yang super lembut, anti gagal, dan nggak kemanisan, nggak seret juga. Oke, sebelumnya, karena bolu pandan keju cocok banget buat teman ngopi, kita ngopi dulu. Fokus bikinnya. Oke, kalau kalian mau bake bolu atau cake apapun, kalian harus panaskan dulu ovennya minimal 10 menit. Di sini aku udah panasin ovennya di suhu 180 derajat. Baru kita proses adonannya supaya nanti ketika adonannya udah siap untuk di bake, tinggal masukin aja, nggak usah nunggu oven lagi. Gitu. Oke, di sini bahan-bahannya super gampang seperti bolu pada umumnya. Sambil kita mau proses si adonannya, di sini aku mau panasin air dulu untuk ngelelehin butter. Seperti biasa pakai teknik bain marie. Taruh aja di sini sampai dia benar-benar meleleh ya. Oke, sekarang kita proses si adonannya. Kalau di kue bolu penting banget kualitas telur ya. Semakin bagus kualitas telurnya, hasil cake-nya akan semakin lembut, semakin bagus juga. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, kalau misalnya kuningnya split berarti artinya udah nggak segar. Tapi bukan berarti nggak jadi ya bolunya, bisa-bisa aja. Cuman memang kurang bagus aja gitu hasilnya. 4 telur utuh, terus di sini ada 2 kuning telur ya. Next, setelah telur masuk, kita masukin juga gula pasir. Terus kita boleh mixer dulu 1 menit, baru kita masukkan SP. Kalau menurut aku jangan di skip sih, karena di sini kan kita ada kandungan putih telur. Maksudnya kayak telur utuh kayak gitu. Nah, putih telur itu dia biasanya kurang stabil. Kalau misalnya kalian kasih SP, dia lebih kayak bukan kaku sih, lebih bisa tahan lama kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian pakai SP, 20 menit pun kalian biarin sebelum bake masih aman, nggak akan ambles ke bawah. Kalau tanpa SP dia lebih cepat ambles gitu. Ini kalau misalnya udah leleh semua, boleh kalian matikan apinya. Dibiarin aja di sini biar dia tetap warm dan nggak akan beku lagi. Sudah 1 menit di mixer sampai dia agak foamy gitu, berbusa ya. Masukin SP-nya. Mixer lagi selama kurang lebih 8 menit sampai 10 menit tergantung mixer kalian. Nih, kalau misalnya konsistensi adonannya sudah seperti ini, berarti udah siap buat kita masukin si fat sama si tepungnya ya. Udah berjejak. Jadi kita masukin si tepung-tepungannya ke dalam penyaring tepung kayak gini, supaya nggak ada yang gerumpel. Ada tepung terigu yang protein rendah, terus tepung maizena, sama susu bubuk, milk powder. Kalian sip aja. Dan tenang, adonannya tidak akan ambles. Sekarang kita boleh mixer lagi, atau kalian fork langsung juga nggak apa-apa. Cuman biar lebih cepat kita mixer dengan kecepatan paling rendah ya, supaya si tepungnya benar-benar nyatu ke bagian pinggir-pinggirnya. Oke, cukup sampai tercampur rata aja. Nanti pinggir-pinggirnya nanti boleh kita rapihkan dengan spatula. Sekarang aku mau ambil spatula. Buat kita ngaduk si butter and pasta. Supaya lebih gampang juga, di sini butter yang udah leleh, langsung kita gabungin sama pastanya ya. Di sini aku nanti akan pakai pasta vanilla sedikit sama pasta pandan. Masukin dulu vanilla. Terus kita masukin pasta pandannya. Karena aku di sini nggak mau terlalu hijau pekat ya.
Kita masukin pasta pandan sedikit, terus kita tambahin essence pandan yang tanpa pewarna. Ini rasa pandan tapi dia nggak ada warna ya, supaya dia nggak terlalu hijau gitu. Kita pakai sedikit aja, ini pastanya udah hijau banget, apalagi kalau misalnya semuanya kita pakein pasta pandan itu. Butek ntar. Terus kita masukin ke adonan bolunya. Merata. Terus kita fold. Wangi sekali. Seperti biasa, aduk lipat, aduk balik. Make sure semuanya kena fatnya, tepungnya juga tercampur rata supaya nanti hasilnya bagus, nggak bergerenjel-genjel gitu. Kalau kalian ngocoknya sudah benar, kalau ngaduk kayak gini nggak akan bantet kok, tenang aja. Harus sambil dicek juga ya, karena di tengahnya tuh biasanya ada yang ketinggalan tuh. Kalau di tengah ketinggalan, kalian boleh ambil dari tengah, baru aduk begini. Ini adonannya sudah siap. Mungkin warnanya sedikit pucat, tapi memang warna yang ini yang aku mau hijau, jadi hijau soft kayak gitu ya. Sekarang kita masukin ke loyang yang sudah aku lapisin dengan kertas baking paper gitu. Dan pinggirnya nggak perlu diolesin. Boleh kalian tap-tap. 1, 2. Nih kalian bisa lihat kan ada bubble-bubble kayak gitu yang keluar. Penting juga ya, jadi kalau misalnya tadi bake dia nggak ada, atasnya tuh lebih smooth, nggak ada yang kayak gelombang-gelombang gitu. Terus diratahin aja. Sekarang adonannya sudah siap, kita bake di suhu 175 derajat atau 180 derajat 25 sampai 30 menit tergantung oven kalian. Oke. Oke, jadi nanti di atasnya kan kita mau pakaiin keju. Kita butuh buttercream buat pelengketnya lah, bahan pelengketnya. Nah, di sini aku ada buttercream yang udah jadi. Basicnya sebenarnya cuman margarin putih, kalian campur sama butter 1:1, kemudian kasih gula. Terus baru kasih pasta sesuai selera. Di next video mungkin aku akan share resep buttercreamnya. Ini super lembut dan kalau kalian simpen itu bisa sampai sebulan lebih di suhu ruangan ya. Cukupnya aja karena kita nggak perlu banyak. Nah, setelah keluar dari oven, kalau kayak sponge cake gini, sesegeralah langsung dikeluarin dari loyangnya ya. Jadi kita scratch dulu pinggirnya supaya gampang, supaya dia terlepas dari cetakan maksudnya. Terus kita balik. Terlepas si kertasnya. Tuh, warnanya tadi kan pucat kan, sekarang jadi lebih hijau bright gitu. Terus ini setelah kita balik dari loyang, aku mau balikin lagi. Karena habis ini kita mau dinginin dia dulu, baru kita olesin dengan buttercream. Terus kita dinginin dulu sekitar 10-15 menit sampai benar-benar suhu ruangan, baru kita bisa olesin dengan buttercream. Karena kalau dengan hangat kayak gini kalian olesin buttercreamnya leleh gitu. Ya, kita dinginin dulu ya. Oke, si bolunya sudah dingin. Sekarang kita mau lapisin atasnya dengan buttercream. Aku pindahin dulu ke Lazy Susan-nya namanya, yang bisa diputar-putar gitu loh. Oke. Terus kalau emang mau lebih cantik, kalian boleh potong pinggir-pinggirnya. Tinggal kita olesin buttercream di bagian atas. Buttercreamnya juga jangan terlalu banyak ya. Yang penting dia sebagai media pelengket si kejunya aja. Karena terlalu banyak juga nggak enak, menghilangkan rasa
fluffy dan gurih dari si bolunya. Cukup tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Dan kita parut si kejunya ya. Ini jadi bener-bener cuman atasnya doang kita kasih keju ya. Sebenarnya cara marut keju macam-macam. Kalau misalnya parutnya tadi kayak aku tuh cepat gitu, jadinya dia akan keriting terus pendek. Kalau misalnya kalian parutnya kayak satu dia akan panjang jadinya gitu. Nah ini udah ready. Bisa kalian potong jadi berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 16 potong terus dijual pasti laku. Kita bersihin dulu terus kita potong ya, terus kita cobain buat temen ngopi. Oke, bolunya udah jadi, udah dipotong juga. Bisa dilihat kan, ini benar-benar fluffy. Dan teksturnya apa ya? Kalau misalnya sponge cake yang biasa itu dia lebih kering. Kalau ini enggak, karena butternya cukup banyak. Terus tadi ada tambahan kuning telur kan, itu membantu supaya dia lebih moist dan lebih lembab gitu. Terus kalau misalnya mau kalian cek, kalau misalnya kalian mau cek, kalian pencet-pencet gitu ya, bones. Twing 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 twing. Super airy and fluffy. Ini cocok sekali buat teman ngopi. Cheers, mari kita coba. Enak banget. Perpaduan pandan, vanilla and cheese, so good. Ngopi aja bro.